Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Karena adanya wabah COVID-19 ini membuat kita harus melakukan segalanya di rumah, baik itu bekerja dan juga belajar di rumah pastinya. Agar adik-adik terhindar dari virus COVID-19 ini, pastikan bahwa adik-adik selalu berdiam di rumah, menjaga kesehatan, minum vitamin, dan jangan lupa untuk selalu mencuci tangan setelah dan sebelum melakukan kegiatan apapun. Di video ini kita akan belajar mengenai rumah adat yang ada di Indonesia. Apakah adik-adik tahu rumah adat apa saja yang ada di Indonesia? Apa? Wah, ada banyak sekali rumah adat yang ada di Indonesia. Di video kali ini kita hanya akan mempelajari beberapa rumah adat yang ada di Indonesia. Contohnya seperti rumah adat ini, dan juga ini. Rumah adat yang akan kita pelajari yang pertama adalah, ada yang tahu nama rumah adat ini apa? Ya, betul sekali. Ini adalah rumah gadang. Apakah adik-adik tahu bagaimana cara menulisnya? Dari huruf apa saja sih rumah gadang? Gadang, G A D A N dan G. Wah, hebat sekali. Ya, rumah gadang atau gadang terdiri dari huruf G A D A N dan G. Ya, gadang. Rumah gadang ini adalah nama rumah adat tradisional khas suku Minangkabau dan banyak ditemukan di Provinsi Sumatera Barat. Tahukah kalian bahwa jumlah kamar yang terdapat di rumah gadang itu bergantung kepada jumlah perempuan yang tinggal di dalamnya? Rumah gadang dibangun di atas sebidang tanah milik suku tersebut secara turun-temurun dan diwariskan kepada anak perempuan pada suku tersebut. Rumah gadang ini juga memiliki keunikan tersendiri teman-teman, yaitu dengan bentuk puncak atapnya yang runcing dan menyerupai tanduk kerbau. Rumah gadang berbentuk persegi panjang dan terdapat dua penyimpanan hasil panen padi yang diletakkan di depan rumah gadang atau di halaman rumah gadang yang disebut rangkian. Ada satu legenda, sebuah cerita legenda yang mungkin kita bisa baca sama-sama ya teman-teman. Legenda tersebut adalah ini. Kita baca sama-sama ya. Legenda Minangkabau. Dongeng ini menceritakan negeri pertama di Minangkabau. Negeri itu adalah Nagari Pariangan yang terletak di kaki Gunung Merapi, salah satu gunung api di pegunungan Bukit Barisan. Ketika bumi dilanda banjir besar, Maharaja di raja ini berlayar. Perlayaran sampai mendarat di puncak Gunung Merapi. Saat banjir surut, Maharaja dan pengikutnya kemudian turun. Mereka mencari daerah pemukiman yang kini disebut Nagari Pariangan. Nagari Pariangan kini berstatus cagar budaya. Sebuah lembaga internasional bernama Budget Travel bahkan memasukkan nagari ini sebagai salah satu dari 5 desa terindah di dunia. Selain kaya dengan cerita sejarah, Pariangan juga menyajikan kekayaan arsitektur rumah gadang dan keindahan alam. Berikut adalah sepenggal legenda tentang Minangkabau. Setelah ini ada beberapa pertanyaan yang teman-teman bisa jawab ya dengan bantuan orang tua di rumah. Pertanyaannya adalah, kita sudah mempelajari mengenai rumah gadang khas suku Minangkabau. Selanjutnya kita akan mempelajari rumah adat Indonesia yang kedua, yaitu rumah Honai yang berasal dari Papua. Rumah Honai adalah rumah adat Papua yang pada khususnya di bagian pegunungan. Papua terkenal dengan budayanya yang beraneka ragam dan bahkan sebagian dari masyarakatnya masih memegang kuat budayanya. Bentuk rumah ini sangat unik, yaitu berbentuk seperti kerucut dan dibangun dari material alam. Rumah
Rumah Honai ini dibedakan menjadi 3 kategori, yaitu rumah untuk pria, wanita, dan kandang hewan atau wanai. Rumah Honai bagi masyarakat Papua bukan saja menjadi tempat tinggal semata, melainkan juga sebagai tempat pengajaran kehidupan untuk mendidik para pria maupun wanita. Rumah Honai juga dibangun hanya dengan kayu dan ilalang. Dindingnya terbuat dari kayu dan atapnya dari ilalang. Rumah Honai tidak memiliki jendela dan celah cahaya. Dibuat tanpa celah untuk membuat kondisi di dalam rumah agar tetap hangat. Untuk rumah adat kedua adalah rumah Honai yang berasal dari Papua. Selanjutnya kita akan mengenai rumah adat yang ketiga, yaitu rumah adat Selaso Jatuh Kembar. Rumah adat Selaso Jatuh Kembar adalah rumah adat khas daerah Riau yang berupa balai Selaso Jatuh. Balai atau rumah adat ini difungsikan sebagai tempat berkegiatan bersama, sebagai tempat pertemuan, tetapi tidak digunakan sebagai tempat tinggal pribadi. Rumah adat Selaso Jatuh Kembar dikenal juga dengan sebutan Balai Penobatan, Balirung Sari, Balai Karapatan, dan sebagainya. Dulu bangunan ini sangat ramai karena kerap digunakan oleh warga untuk melaksanakan acara-acara adat lokal, seperti musyawarah, penobatan kepala adat, untuk rapat perihal desa, dan bahkan untuk melaksanakan upacara adat. Akan tetapi, sekarang semua itu telah digantikan oleh masjid, sehingga keberadaan rumah adat Selaso Jatuh Kembar ini menjadi tidak sebanyak saat dahulu kala. Rumah adat selanjutnya atau yang terakhir akan kita pelajari adalah rumah adat Rumah Bumbungan 5. Rumah Bumbungan 5 adalah rumah adat dari Provinsi Bengkulu. Rumah ini memiliki model seperti rumah panggung yang ditopang oleh beberapa tiang penopang. Rumah ini bukanlah rumah tinggal seperti pada umumnya. Rumah ini biasanya dipakai untuk acara adat masyarakat Bengkulu. Rumah ini terbagi atas 3 bagian, yaitu rumah bagian atas, rumah bagian tengah, dan rumah bagian bawah. Rumah Bumbungan 5 memiliki materi dasar yaitu kayu. Kayu yang dipilih pun bukan kayu sembarangan, melainkan kayu yang kuat dan tahan lama. Kayu yang biasanya digunakan untuk membangun rumah Bumbungan 5 adalah kayu medang kemuk. Setiap rumah adat memiliki bentuk bangunan yang unik, seperti rumah Papua Honai yang memiliki bentuk bangunan menyerupai kerucut, rumah Gadang yang memiliki atap seperti tanduk kerbau, dan rumah Selaso Jatuh Kembar yang memiliki bentuk atap seperti bangun datar segitiga. Ayo, tahukah kalian bahwa setiap bangun datar itu memiliki sudut? Ada yang tahu apa itu sudut? Sudut adalah pertemuan 2 garis pada satu titik. Contohnya pada buku Tayo ini ya, adik-adik, teman-teman. Buku Tayo ini berbentuk persegi panjang dan memiliki 4 sudut. Mengapa 4 sudut? 4 titik sudut? Karena sudut adalah pertemuan 2 garis. Contohnya seperti ini. Garis pertama bertemu dengan garis kedua, maka titik ini disebut titik sudut. Oleh karena itu, buku ini memiliki 4 sudut, 4 titik sudut. Kita akan mempelajari mengenai 3 macam sudut. Sudut yang pertama adalah sudut lancip, yang kedua sudut tumpul, yang ketiga sudut siku-siku. Sudut lancip adalah sudut yang ukurannya kurang dari 90 derajat. Sudut siku-siku adalah sudut yang ukurannya sama dengan 90 derajat. Sedangkan sudut tumpul adalah sudut yang ukurannya melebihi 90 derajat. Kita merentangkan tangan kita ke samping. Coba adik-adik boleh ikut ya, boleh ikuti. Kita merentangkan tangan kita ke samping, itu akan membentuk sudut 90 derajat atau sudut siku-siku. Alhamdulillahirobbilalamin, semua materi yang ada di video ini sudah tersampaikan dengan lancar. Jika ada salah kata dalam penyampaian saya mohon maaf. Semoga adik-adik dapat menerima pembelajaran dengan sebaik-baiknya ya. Amin ya rabbal alamin. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye bye.